Alasan dibalik wasiat Fatimah tentang keranda jenazah. Suatu ketika Fatimah putri tercinta Rasulullah berada di depan rumah. Tiba-tiba riuh rendah langkah kaki pembawa jenazah yang hendak menuju pemakaman lewat di depannya. Saat itu Fatimah sedang bersama Asma binti Umaisi yang biasa menemani dan menghibur Fatimah setelah kepergian Rasulullah. Setelah kepergian pembawa jenazah lewat, tiba-tiba Fatimah menangis terseduh-seduh hingga membuat Asma panik dan bertanya, "Wahai putri Rasulullah, mengapa engkau menangis? Apa ada yang salah dengan rombongan pembawa jenazah tadi?" Fatimah mengusap air matanya sambil menjawab, "Setiap orang yang mati akan dibungkus dengan kain kafan yang rapat, lalu akan dibawa ke lokasi pemakaman dengan dipanggul oleh orang-orang yang membawanya. Apa memang seperti itu? Dahulu, sebelum adanya keranda jenazah, bagi mereka yang meninggal, jenazahnya hanya dibungkus kain kafan rapat, lalu dipanggul di atas pundak orang-orang yang membawanya menuju pemakaman." Asma menjawab, "Tentu wahai putri Rasulullah." Kemudian Fatimah melanjutkan, "Dan aku pun kelak akan dibawa ke kubur seperti itu." Asma menjawab, "Benar wahai putri Rasulullah." Lalu Fatimah melanjutkan, "Itulah yang menyebabkan aku menangis. Sungguh aku sangat malu jika nanti aku meninggal, kemudian dibungkus kain kafan dengan rapat lalu diangkat di atas punggung orang-orang yang membawaku ke kubur. Sementara orang yang mengiringi jenazah akan melihatku, sungguh aku sangat malu, karena saat itu mereka akan melihat lekuk-lekuk tubuhku." Mendengar ucapan Fatimah, Asma mengingat sesuatu dan berkata, "Wahai putri Rasulullah, di saat aku ke negeri Habasyah, aku melihat jenazah yang dibawa ke kubur, diletakkan di sebuah tempat yang disebut keranda. Bagian bawah terbuat dari kayu, bagian atasnya ditutupi kain. Aku pikir itu bisa menutupi pandangan orang dari melihat lekuk tubuh jenazah yang dibawa." Mendengar cerita Asma ini, tiba-tiba tangis. Fatimah terhenti, dan wajah beliau berubah berseri-seri sambil berkata, "Wahai Asma, sungguh aku berwasiat, jika aku meninggal nanti, tolong buatkan aku keranda mayat, seperti yang engkau ceritakan, agar lekuk tubuhku tidak terlihat saat dibawa ke pemakaman." Dan benar setelah Sayyidah Fatimah meninggal, maka dibuatlah keranda mayat untuknya, sesuai yang pernah disampaikan Asma. Menurut sebagian ulama, keranda tersebut dalam sejarah dikenal sebagai keranda pertama kali dalam Islam. 3 wasiat Fatimah untuk suaminya sebelum wafat. Setelah Fatimah merasakan ajalnya sudah dekat, ia memanggil keponakannya, Umamah binti Al-Ash, Asma istri Abu Bakar, dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Kepada suaminya, Fatimah berkata, agar mendengarkan wasiat terakhir yang sudah ia simpan dalam hati. Mendengar hal itu, Ali meminta kepada orang yang tidak berkepentingan untuk keluar. Ali mengangkat kepala istrinya, kemudian diletakkan pada dadanya, seraya berkata dengan nada penuh kasih sayang, "Sampaikanlah wasiatmu kepadaku, apa saja yang kau inginkan. Apa yang telah engkau wasiatkan, pasti akan kulakukan dengan baik, dan aku akan mendahulukan urusanmu daripada urusanku sendiri." Dengan mengerahkan sisa kekuatannya yang terakhir, Fatimah menyahut dengan memejamkan mata dengan suara yang lembut, "Semoga Allah melimpahkan kebajikan yang sebesar-besarnya kepadamu. Putra pamanku, kuwasiatkan kepadamu, pertama, supaya sepeninggalku engkau segera menikah dengan putri kakak perempuanku Zainab, Umamah binti Al-Ash. Ia akan berlaku seperti aku terhadap anak-anakku." Umamah juga merupakan cucu perempuan kesayangan Rasulullah. Kebaikannya menyerupai ibundanya Zainab kakak Fatimah. Alasan itu juga mengapa ia dipilih Fatimah untuk menjadi istri bagi suaminya. Mendengar ucapan Fatimah dalam perasaan duka, Ali merasa sedih dan terharu mendengar wasiat istrinya tersebut. Pilihan ini dikarenakan Umamah sudah sering membantunya dalam mengasuh putra-putrinya, sehingga bagi anak-anaknya, Umamah bukan orang yang asing karena selalu berkumpul bersama mereka. Kedua, Fatimah meminta agar dibuatkan keranda sebagaimana yang pernah dicontohkan Asma. Bagian alas dari pohon palem, bagian atasnya ditutup dengan kain, sehingga saat diangkat, bentuk tubuhnya tidak kelihatan. Keranda tersebut dalam sejarah dikenal sebagai keranda pertama kali dalam Islam. Ketiga, beliau meminta agar dimakamkan pada waktu malam, dan tidak seorang pun boleh melihat jenazahnya. Selanjutnya setelah Fatimah wafat, satu persatu Ali melaksanakan wasiat Fatimah, mulai dari dimintanya Asma untuk membuat keranda sebagaimana yang dikehendaki Fatimah. Kemudian yang memandikan juga Asma sesuai dengan wasiat Fatimah kepada Asma. Selanjutnya beliau disyalatkan dan dimakamkan di Baqi tanpa sepengetahuan kaum muslimin, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sayyidah Fatimah. Ketika Fatimah selesai dimakamkan, Ali berdiri di samping kuburnya seraya berkata, "Dua kekasih yang berkumpul pasti akan berpisah, dan semua selain kematian adalah sedikit.
Kehilangan terhadap seorang demi seorang, suatu bukti bahwa kekasih itu tiada abadi. Wafatnya Fatimah benar-benar menjadi pukulan yang sangat telak bagi Ali, sebab hanya berselang 6 bulan ditinggal oleh Rasulullah, seorang panutan yang sejak kecil telah membimbing dan menjadi ayah baginya. Berselang beberapa hari kemudian, Ali menikah dengan Umamah sesuai dengan wasiat Fatimah. Wallahu a'lam bishawab.